kita akan bahas adalah search engine ya, atau mesin pencari. Jadi apa itu search engine nanti itu yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Untuk yang belum bergabung, segera bergabung ya. Yang lain mungkin yang lupa atau bagaimana nanti bisa menyusul, segera mengikuti. Jadi kemarin sudah saya jelaskan untuk pembuatan weblog ya, tentunya kalian sudah membuat. Yang terpenting tidak harus dikumpulkan sekarang, nanti dikumpulkan pada saat UTS. Jadi kirim link atau alamat dari blog kalian, nanti akan saya cek satu-satu ya. Nah itu untuk penilaian nanti pada saat UTS. Kemudian yang belum tahu mungkin bisa tanya teman atau lihat pertemuan perkuliahan saya yang kemarin ya di YouTube kan masih ada. Nah itu bisa kalian pelajari bagaimana cara membuat blog atau web blog ya. Nah yang terpenting jangan lupa nanti bisa dibuat, dikumpulkan untuk linknya nanti diserahkan ke saya. Oke, untuk informasi sementara seperti itu. Untuk materi yang kita akan bahas adalah search engine atau mesin pencari ya. Ini tentunya yang sudah kalian gunakan tiap hari ya. Untuk sejarahnya, pada masa awal-awal diperkenalkan internet, search engine belum ada ya. Pada masa itu internet tidaklah semudah, secanggih dan senyaman pada seperti saat ini. Internet saat itu tidak lebih dari kumpulan fitur FTP atau file transfer protocol. Internet tidak lebih dari sekedar tempat untuk mendownload atau mengupload file. Karena search engine belum ada, maka saat seorang user ingin mencari suatu file di internet, dia harus mencarinya sendiri, yaitu dengan cara mengakses situs, kemudian menelusuri setiap folder yang ada di situs tersebut, kemudian melihat apakah situs tersebut menyimpan file yang dibutuhkannya. Nah itu dulu memang seperti itu ya, karena seiring perkembangan zaman ya. Kalau zaman sekarang kan sudah semakin canggih dan lebih mudah ya. Kalau kita membutuhkan sesuatu hal yang bisa dikatakan semuanya ada di internet. Nah jika ternyata file tersebut tidak ditemukan di situs yang sedang dikunjunginya, berarti dia harus mencari situs lain. Nah itu dulu sangat tidak efektif ya, karena harus mencari-cari kesana kemari dan lain sebagainya. Beda dengan pada saat kita sekarang menuliskan keyword saja, satu saja itu sudah keluar banyak ya untuk yang harus kita akses. Nah itu bedanya seperti itu. Bisa membuat orang jadi frustasi ya, karena apa, melelahkan. Di sini tidak ada, di sini tidak ada. Nah itu bisa dicari satu persatu, itu dulu manual ya ibaratnya. Nah untuk menemukan file saja seorang user harus rela menghabiskan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Semua kendala akan kesulitan ini akhirnya membuat seorang mahasiswa Universitas McGill ya di Montreal akhirnya memutuskan untuk mencari cara yang lebih mudah. Ini awal dari pembaruan search engine ternyata oleh mahasiswa ya, malah ya, di Universitas McGill. Dan akhirnya pada tahun 90 Alan M. Tech, nama si mahasiswa itu, berhasil membuat sebuah search tool pertama yang bisa digunakan di internet. Nah ini sangat luar biasa ya, saya rasa ini pembaruan, semacam penemuan. Nah tool buatannya itu bekerja dengan cara mengumpulkan dan kemudian mengindeks nama setiap file yang ada di situs web. Nah data indeks ini kemudian disimpan ke dalam sebuah database. Berkat toolnya ini, maka saat seorang user ingin mengetahui apakah file yang dicarinya ada di dalam situs yang dikunjunginya, user tersebut tidak perlu mencarinya dengan cara menelusuri setiap folder atau membaca setiap nama file yang ada. Dia cukup mencarinya di dalam database yang telah dibuat oleh Alan M. Tech tadi. Cukup dengan mengetikkan nama file yang ingin dicari, maka user tersebut akan cari apakah file tersebut ditemukan atau tidak. Itu sudah mulai ada pembaruan ya, ada pembaruan untuk perkembangan daripada user atau search engine. Tool tersebut diberi nama Archie, tentunya kalian tahu ya. Kalau belum tahu silahkan di googling, itu banyak ya mengenai Archie. Apakah Archie sudah sama seperti search engine-nya saat ini? Belum. Archie masih jauh dari apa yang saat ini kita kenal sebagai search engine ya. Itu masih sederhana ya. Nah, untuk 91 Mark Cahill dari Universitas Minnesota menemukannya pemikirannya bahwa jika kita bisa mencari sebuah file di internet, berarti kita juga pasti bisa mencari teks tertentu di internet. Dalam pemikirannya kita bisa melakukan itu dengan cara mengindeks teks
dan menyimpan alamat file aslinya sebagai referensi. Semakin lama tentunya akan semakin baik ya, karena selalu dikembangkan bagaimana cara untuk mengembangkan lebih dari saat ini misalnya. Itu bahkan untuk saat ini saja sudah masih walaupun sudah canggih, menurut kita sudah canggih ya, itu tetap tentunya pasti ada updatean nantinya yang lebih baik lagi, karena saat itu belum ada program yang melakukan hal itu. Maka Kyle kemudian membuatnya sendiri. Dia menamakan program tersebut Gopher, yang mengindeks file teks di internet, yang kemudian akhirnya menjadi website pertama yang bisa diakses secara bebas di internet. Nah, ini ternyata sejarah daripada internet itu seperti itu ya, untuk mengenai cara ataupun pengaksesan dengan menggunakan search engine ya. Dengan dibuatnya Gopher ini, maka program lain pun dibutuhkan. Nah, mulai tahun 93 hingga 98 beberapa search engine utama yang kita kenal saat ini mulai bermunculan ya. Ada Excite, Yahoo, Webcrawler, Lycos, InfoSec, AltaVista, Tommy, Ask-Jeeves, Google, ImageSearch. Nah, ini beberapa daripada search engine dari 93 sampai 98 ya. Mungkin ini di era kakak-kakak kalian ya. Nanti bisa kalian cari tahu untuk pengembangannya. Misalkan Excite itu seperti apa sih, Yahoo itu seperti apa, kemudian Webcrawler itu seperti apa, bisa kalian cek satu-satu ya. Oke, setelah kita mengetahui sejarahnya, kita perlu mengetahui apa itu search engine. Nah, tentunya tadi sudah saya jelaskan ya. Mungkin ada sedikit pemahaman sampai di sini dapat diketahui bahwa konsep awal yang menjadi alasan mengapa dibuat bernama search engine di internet, yaitu bahwa saat seorang user ingin mencari suatu internet, maka yang perlu dilakukan adalah memasukkan kata atau kalimat atau keyword ya yang ditemukan. Nah, kemudian klik tombol search. Setelah itu tunggu beberapa saat, lalu muncullah beratus-ratus, beribu-ribu, bahkan mungkin berjuta-juta halaman yang mengandung kata atau kalimat yang dicari. Tapi apa sebenarnya search engine itu? Nah, ini kita biar lebih paham ya apa itu search engine. Nah, menurut para pakar ya, dari Jerry Elliott Ford ini sebenarnya ada dua tim yang bekerja di search engine-nya. Satu tim bekerja sebagai bagian belakang dan satu tim bagian depan. Nah, tim yang berada di bagian belakang itu bertugas mengumpulkan informasi tentang suatu halaman yang ada di internet, atau bisa disebut web page ya. Nah, informasi yang dikumpulnya adalah keyword, kata kunci tadi ya, untuk pencarian, kemudian para frase atau kalimat ya. Kemudian ada URL dari halaman yang bersangkutan, link dari halaman yang mengarah ke halaman tersebut disebut link in ya. Link dari halaman itu yang mengarah ke halaman lain, nah itu link out. Kalau mengarah ke halaman tersebut itu link in ya. Untuk anatomi search engine yang bagian yang umumnya terdapat dalam setiap search engine ya, bisa kita lihat. Yang pertama adalah query interface. Bagian ini sebenarnya juga sudah pernah disinggung pada artikel sebelumnya. Ini query interface adalah bagian antarmuka dari sebuah search engine. Query interface adalah apa yang dilihat saat mengunjungi situs search engine ya. Jadi ada jejak, misalnya semacam jejak gitu ya. Jadi query interface ini adalah yang dilihat saat mengunjungi situs search engine ya. Itu ada anatomi yang pertama, kemudian ada crawler, spider, dan robot. Nah, mengenai crawler, spider, dan robot ini juga sudah disinggung di bagian sebelumnya. Nah, sepertinya sudah dijelaskan sebelumnya, query interface atau bagian antarmuka adalah bagian yang terlihat saat menggunakan search engine. Namun sesungguhnya pada bagian yang lain yang tidak tampak, bagian ini bekerja secara kasat mata. Itu karena crawler, spider, dan robot ini bekerja di belakang layar. Nah, dia adalah bagian yang di belakang ya. Seperti tadi mungkin mengumpulkan data, mengumpulkan alamat-alamat dan lain sebagainya. Itu adalah semacam crawler dan lainnya. Yang ketiga adalah database. Nah, setiap search engine pasti mempunyai dan berhubungan dengan apa yang
disebut dengan database. Nah, database ini dapat dibayangkan sebagai sebuah buku melalui database, atau yang dibayangkan sebagai buku ini adalah search engine yang akan menyimpan, mengolah dan mencari berbagai data yang diperlukannya. Jadi dari misalkan kita pencarian dan lain sebagainya itu kan tentunya kita wadahkan ya dalam database, biar nanti pada saat dicari mudahnya kalau kita cari ulang itu sudah ada di database, kemudian kita bisa langsung memunculkannya kalau sebagai yang tadi crawler tadi ya, bagian belakang ya. Algoritma pencarian yang semua bagian terdapat dalam setiap search engine adalah penting. Namun ada satu bagian yang sangat penting dari setiap search engine. Apa itu? Itulah algoritma pencarian. Nah, apa yang dimaksud dengan algoritma pencarian dan mengapa bagian itu sangat penting? Nah, algoritma pencarian ini adalah metode yang digunakan oleh search engine untuk memecahkan masalah, yaitu untuk membantu menemukan apa yang dicari. Nah, search engine dibuat untuk membantu pengguna, membantu memecahkan masalah yang sedang dialami. Ada algoritma pencarian. Nah, untuk karakteristik pencarian, untuk masalah bagaimana halaman kita tersebut bisa kita temukan oleh seorang user atau seorang calon pengunjung di internet, ternyata tidak selalu dipengaruhi oleh ranking halaman tersebut di search engine. Bagaimana halaman bisa ditemukan dan dipilih oleh seorang ternyata sangat bergantung pada diri orang itu sendiri. Semakin tinggi ranking sebuah web situs, semakin banyak pengunjungnya. Nah, itu memang bisa di logika ya. Maksudnya kalau web situs itu menarik dan lain sebagainya, memang dibutuhkan konten-kontennya itu memang yang sering diakses user, itu tentunya akan semakin banyak pengunjungnya. Bisa dikatakan misalkan lebih spesifik di bagian tertentu, ataupun ada beberapa tema ya, tidak hanya satu tema saja. Nah, itu mungkin akan banyak pengaksesnya atau usernya. Apa yang dimaksud dengan karakteristik pencarian? Menurut ahli Jerry L. Ledford, ranking yang tinggi adalah suatu prestasi. Nah, prestasi yang tidak mudah untuk didapat memang, jadi jangan meremehkan hal itu. Ranking yang tinggi tetap akan memberikan banyak keuntungan kepada pemilik webnya ya. Oke, seperti itu ya. Untuk hari ini saya rasa cukup ya mengenai search engine ya. Nanti bisa kalian kembangkan kembali materi yang dari saya, lebih mungkin digali lebih dalam ya. Sebenarnya search engine itu seperti apa, kemudian jenis-jenis tadi yang sudah saya jelaskan itu juga bisa dikembangkan ya, ataupun bisa dicari. Misalkan tadi ada Yahoo, itu apa sih, untuk MSN itu apa, bagi yang belum kalian ketahui silahkan dicari ya. Ini sebagai tugas penambahan wawasan kalian masing-masing ya, inovasi atau kreativitas kalian masing-masing. Jadi saya hanya menyampaikan poin-poinnya di sini, nanti bisa kalian tambahkan ya. Nah, siapa tahu nanti pada saat UTS nanti akan saya berikan soal yang lebih spesifik ya. Tadi kan saya jelaskan misalkan ada beberapa search engine, ada MSN, mungkin yang kalian jarang yang kenal ya. Kalau memang ada yang kenal mungkin pernah membaca, kalau yang belum kan tidak tahu MSN itu apa sih. Nah, itu bisa saja itu saya berikan sebagai soal dalam ujian nanti. Nah, untuk itu kalian silakan, sudah saya informasikan bahwa materi saya bisa dikembangkan lebih lanjut ya. Saya menyampaikan untuk poin-poinnya, garis besar mungkin, kemudian kalian bisa lebih gali lebih dalam, lebih spesifik mengenai hal itu ya. Nah, itu untuk menambah kreativitas mahasiswa masing-masing. Tujuannya memang seperti itu. Tidak perlu saya sampaikan secara detail satu persatu dari apa yang saya sampaikan, tapi ini untuk menambah kedisiplinan maupun kreativitas dari masing-masing mahasiswa. Seperti itu ya. Itulah yang disebut search engine ya. Jadi bisa kalian pelajari kembali sampai benar-benar paham mengenai search engine ya. Karakteristik dan lain sebagainya itu memang harus diperhatikan agar lebih paham mengenai search engine. Oke, seperti itu saja untuk hari ini. Saya rasa terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini, kuliah online Universitas Tekom
mata kuliah teknologi internet ya. Untuk hari ini adalah pertemuan ke-6. Pembahasan kita adalah search engine atau mesin pencari. Telah selesai ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Kemudian untuk yang mungkin telat silahkan bergabung, atau mungkin yang belum menyimak secara full bisa kalian lihat kembali di channel saya. Bisa dipahami kembali mengenai search engine itu apa dan lain sebagainya, pengertian dari apa yang lain sebagainya itu agar lebih paham lagi. Dan perlu kalian ingat juga, bisa kalian kembangkan ya, yang tadi sudah saya sebutkan tapi belum saya jelaskan, itu bisa kalian cari, bisa berkreativitas seperti itu ya, biar kita lebih belajar untuk disiplin walaupun kita dalam perkuliahan online, tapi kita benar-benar paham ya, tidak bingung jadinya nanti ya. Memang untuk perkuliahan online ya memang seperti ini ya, kurang ada plus minusnya sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Yang terpenting kita sesuai dengan universitas kita ya. Kalau memang anjuran sudah kita mulai untuk tatap muka ya, nanti kita akhirnya akan tatap muka. Kalau masih belum kondusif mungkin memang ada suatu hal ya, kita tetap yang terpenting adalah tetap kuliah, mengadakan perkuliahan. Oke, seperti itu saja yang saya sampaikan tadi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa dipelajari ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti perkuliahan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.